Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kalian diberi kemudahan saat mempelajari materi. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, sekarang perhatikanlah cuplikan film berikut. Aku tahu. Selamat siang. Apa benar aku bisa ke Hawaii? Iya, ayo silakan naik. Ini adalah pintu kemana saja. Pintu yang bisa membawa siapa saja kemana saja. Iya, aku juga pernah pakai. Baiklah, silakan. Wah, Bagaimana? Ini Hawaii loh. indahnya. Langit biru. Pernahkah kalian menonton film tersebut? Apakah judul dari film tersebut? Ya, film tersebut berjudul Doraemon. Apabila cerita dalam film tersebut diubah menjadi bentuk teks, termasuk jenis teks apakah cerita tersebut? Cerita tersebut dapat digolongkan sebagai teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Cerita fantasi berjudul apakah yang pernah kalian baca? Lalu, bagaimanakah cara kalian mengetahui bahwa suatu teks dapat digolongkan sebagai cerita fantasi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini Ibu akan membimbing kalian untuk belajar mengenai teks cerita fantasi, mulai dari ciri-ciri cerita fantasi, struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah menyajikannya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan dengan cermat teks cerita fantasi berikut. Tahukah kalian bagian manakah dalam teks tersebut yang menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan teks cerita fantasi? Bagian ini menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan teks cerita fantasi. Mengapa demikian? Sebab kejadian-kejadian tersebut tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Artinya, teks cerita fantasi menceritakan tentang hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan realita di kehidupan nyata, karena mampu melintasi ruang dan waktu. Sebab tidak mungkin seseorang yang pada mulanya berada di kamar, kemudian tiba-tiba dia terlempar ke depan sebuah gerbang kerajaan. Lantas, bagaimanakah hal yang mustahil dalam cerita tersebut dapat tercipta? Jadi, cerita fantasi ini berasal dari irisan antara dunia nyata dan dunia hayal pengarang. Dengan demikian, sudahkah kalian tahu apa sajakah ciri dari cerita fantasi? Cerita fantasi memiliki 4 ciri. Yang pertama, cerita fantasi bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Artinya, cerita fantasi bukan merupakan kejadian nyata. Yang kedua, cerita fantasi bertema magis, supernatural, atau futuristik. Mengapa demikian? Karena meskipun ide cerita fantasi berasal dari kehidupan nyata, pengarang selalu memadukannya dengan hal-hal yang bersifat fantasi yang berasal dari daya hayal pengarang. Yang ketiga,
Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal ajaib atau hal-hal yang mustahil terjadi di dunia nyata. Yang keempat, cerita fantasi tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu, dalam cerita fantasi kerap kali terjadi peristiwa yang lintas ruang dan waktu. Setelah mengetahui tentang ciri-ciri cerita fantasi, sekarang Ibu akan membimbing kalian belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Tahukah kalian apa sajakah struktur teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi merupakan bagian dari struktur teks cerita fantasi yang berisi tentang pengenalan latar, tokoh, watak tokoh, dan bibit konflik yang dialami oleh tokoh utama dalam cerita. Bagian ini disebut juga dengan pengantar dalam cerita. Dalam teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna, bagian manakah yang berperan sebagai orientasi? Bagian ini merupakan bagian orientasi dalam teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Mengapa demikian? Sebab bagian ini mengenalkan latar dan tokoh dalam cerita. Lalu, apa itu komplikasi? Komplikasi dalam cerita fantasi memuat tentang hal-hal yang menjadi masalah utama yang dialami oleh tokoh utama dalam cerita. Bagian ini berisi tentang sebab-sebab awal mula munculnya masalah dalam cerita hingga masalah tersebut mencapai puncaknya. Jadi, pada bagian ini, masalah utama terus menanjak hingga mencapai puncak ketegangan. Dalam teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna, bagian manakah yang menjadi komplikasi? Bagian ini merupakan bagian komplikasi dalam teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Mengapa demikian? Sebab bagian ini membahas tentang awal mula munculnya masalah dalam cerita hingga masalah tersebut mencapai puncaknya. Lalu, apa itu resolusi? Resolusi dalam cerita fantasi berisi tentang penyelesaian masalah yang dimuat dalam bagian komplikasi. Pada bagian ini, permasalahan mulai mereda dan telah ditemukan cara penyelesaian masalahnya. Bagian ini disebut pula dengan kesimpulan atau penutup cerita. Dalam teks cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna, bagian manakah yang menjadi resolusi ceritanya? Bagian ini menjadi bagian resolusi dari teks cerita fantasi tersebut. Mengapa demikian? Karena pada bagian ini diungkapkan tentang bagaimana permasalahan dalam cerita mencapai penyelesaian. Sekarang, marilah kita belajar tentang kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Tahukah kalian apa sajakah kebahasaan dalam teks cerita fantasi? Yang pertama, cerita fantasi menggunakan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, kamu, kita, mereka, Andi, ataupun Dina. Yang kedua, cerita fantasi
menggunakan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, baik latar tempat, waktu, ataupun suasana. Misalnya, tengah malam tak ada bintang di langit itu, mendung hitam nampak mengumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Penggunaan istilah seperti tengah malam tak ada bintang di langit itu dan lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut menunjukkan bahwa latar waktu pada saat itu ialah tengah malam. Selanjutnya, cerita fantasi menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda dan kata kerja yang menandakan tuturan langsung. Contoh, Alam berkata, "Jangan diam saja, segera temui orang itu." Kalimat tersebut merupakan contoh dari dialog atau kalimat langsung. Selanjutnya, cerita fantasi menggunakan kata sambung penanda urutan waktu seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, tiba-tiba, bersamaan dengan itu, dan sebagainya untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik itu latar tempat, waktu, maupun suasana. Misalnya, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Penggunaan kata setelah dalam kalimat tersebut menandakan perubahan latar waktu dalam cerita. Nah, setelah kalian mempelajari tentang ciri, struktur, dan kebahasaan cerita fantasi, sekarang marilah kita belajar tentang cara menyajikan cerita fantasi. Tahukah kalian bagaimana cara menyajikan cerita fantasi? Untuk menyajikan cerita fantasi, kalian perlu melakukan 4 langkah berikut. Apa sajakah itu? Pertama, tentukan ide cerita yang akan kalian gunakan dalam cerita fantasi. Untuk menentukan ide cerita, kalian dapat mengamati objek atau peristiwa nyata yang ada di sekitar kalian, kemudian beri imajinasi atau fantasi di dalamnya. Selain peristiwa nyata, kalian juga dapat menentukan ide cerita dengan membaca buku tentang ruang angkasa, hewan, atau biografi tokoh, dan sebagainya. Contoh, ketika sedang mengamati lingkungan, kamu menyadari bahwa lingkunganmu sudah sangat tercemar dengan plastik dan aneka polutan. Kemudian, bayangkan tiba-tiba kamu terlempar ke 1000 tahun mendatang dengan kondisi lingkungan yang rusak dan penuh plastik. Langkah kedua, yakni buatlah daftar rangkaian peristiwa dari cerita fantasi yang akan kalian buat. Nah, daftar rangkaian peristiwa ini berisi tentang kejadian-kejadian penting dalam cerita fantasi yang akan kalian buat. Namun, sebelum kalian membuat daftar rangkaian peristiwa, tentukanlah terlebih dahulu nama tokoh, watak tokoh, dan latar dalam cerita untuk memudahkan kalian dalam menyusun daftar rangkaian peristiwa. Selanjutnya, kembangkan rangkaian peristiwa yang telah kalian buat menjadi sebuah cerita yang utuh. Artinya, kalian perlu mengembangkan watak tokoh, latar, dan alur cerita dengan merinci setiap bagiannya. Kemudian, kembangkan pula dialog dan konflik antar tokoh dalam cerita. Setelah itu, tentukan judul yang menarik untuk cerita yang kalian buat. Dengan demikian, rangkaian peristiwa yang kalian buat
kini telah menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, yang selanjutnya yakni revisilah cerita yang kalian buat. Setelah cerita kalian menjadi sebuah cerita yang utuh, periksa kembali karya kalian dengan memperhatikan karakteristik cerita fantasi, kelengkapan struktur, dan penggunaan bahasanya. Setelah kalian revisi, publikasikan karyamu di mading sekolah atau di media sosial. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran cerita fantasi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.